Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari, mentadabburi, merenungkan wasiat emas seorang hamba Allah yang soleh yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim yang dibaca sampai akhir zaman nanti, yaitu wasiat Luqman kepada putranya yang tercantum dalam surat Luqman ayat 12 sampai ayat ke-19. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini juga sebagai bentuk khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Di antaranya tentang makna tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, meskipun kita di sini hanya sekedar meringkas, merangkum apa yang dikatakan oleh para ulama tafsir tentang surat Luqman tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga dalam rangka untuk kita lebih meningkatkan iman kepada Allah dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha? Ataukah dalam hati mereka sudah ada kuncian? Dan ini juga agar kita ditingkatkan derajat kita oleh Allah. Sebagaimana kata Rasul, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Allah mengangkat derajat sebagian manusia lewat Al-Quran dan merendahkan mereka dengan Al-Quranul Karim. Atau Al-Quran hujjatun laka au alaika,
Al-Quran bisa menjadi senjata bagimu atau menjadi bumerang atasmu. Kalau kita memahaminya sesuai dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya, insya Allah Al-Quran bisa menjadikan kita sebagai tadi yang mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah memulai kisah Luqman dan putranya dengan firman-Nya, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga yang lainnya, disebutkan para ulama berbeda pendapat. Apakah Luqman itu seorang nabi atau seorang hamba Allah yang soleh, atau kalau kita kenal sebagai wali Allah? Al-jumhur, kebanyakan, mayoritas ulama berpendapat beliau hanyalah abdun soleh, hamba Allah yang soleh, tidak sampai ke derajat an-nabi. Wa hadha huwa ar-rajih insyaallah. Dan itu insyaallah yang kuat dari pendapat ulama. Sekali lagi, Luqman sebagaimana juga tafsir Abdullah bin Abbas, Mujahid dan yang lainnya, karena abdan. Dahulu Luqman seorang hamba Allah, seorang yang soleh, tidak sampai ke derajat an-nabi. Sekali lagi, memang ada khilaf di antara para ulama tentang siapa hakikat jati diri Luqman. Apakah seorang nabi ataukah seorang waliullah, seorang hamba Allah yang soleh? Sekali lagi, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dan itu insya Allah yang hak, yang benar, beliau hanyalah abdun soleh, hamba Allah yang soleh, yang Allah berikan al-hikmah. Seperti dalam surat Luqman ayat 12 tadi, walaqad ataina Luqman al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Banyak penafsiran ulama tentang al-hikmah. Di antaranya al-hikmah adalah al-fiqh, pemahaman yang benar. Ada pula yang mentafsirkan al-hikmah al-ilmu an-nafi' wal amalu saleh. Ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Dan itu yang lebih tepat, meskipun yang lain tidak bertentangan. Pemahaman dalam agama atau al-hikmah sebagaimana istilah bahasa, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan itu tidak saling bertentangan. Namun yang paling komplit, apa itu al-hikmah? Ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah, anishkur lillah, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, nikmat Allah tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Dan nikmat Allah itu luas, mencakup yang lahir maupun yang batin. Ada nikmat yang batin, yang tidak terlihat, yang abstrak, yaitu diantaranya al-hikmah, al-ilmu.
Ya, dan itu yang selayaknya untuk disyukuri oleh setiap hamba-hamba Allah. Setiap kita bertambah ilmu, bertambah rasa syukur kita kepada Allah, dan kewajiban bersyukur sekali lagi mencakup semua nikmat, ya, yang lahir maupun yang batin. Nikmat Allah bukan hanya yang nampak saja, ya, mobil mewah atau mungkin sepeda motor baru, HP baru. Bahkan lebih dari itu, nikmat yang paling, ya, mulia di sisi Allah, nikmat al-aqidah as-sahihah. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah kalau tidak salah dari ulama salaf, ma'an amallahu nikmatan ala abadin a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya dibandingkan Allah memahamkan kepadanya tentang la ilaha illallah. Kita paham la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Karena di luar sana masih banyak, meskipun yang mengaku kaum muslimin, dari segi memahami saja yang banyak tidak paham. Masih banyak mengartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal itu arti yang tidak tepat. Sekedar untuk tombong ngantuk. Karena hawanya kayak gini kadang ngantuk-ngantuk dikit. Perlu dites. Mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, benar atau salah? Nah, yang ikhwan, nah, benar atau salah? Masih ngantuk? Yang akhwat bisa jawab. Mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, benar atau salah? Khilaf, ya. Hah? Benar atau salah? Loh, tadi katanya benar. Hah? Salah atau benar? Baik, ikhwan, ada yang jawab? Salah. Kenapa kok salah? Ayo deh, jawab deh. Baik, karena masih belum panas kelihatannya. Mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini salah. Kenapa kok salah? Yang pertama, tidak sesuai dengan bahasa Arab. Kata la ilaha, al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah, bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan Arab, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, itu tidak sesuai dengan pemahaman Rasul. Rasul mengartikan la ilaha illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ani'budullah wala tusyriku bihi syai'ah. Engkau beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ya, Rasul mengartikan la ilaha illallah dengan tauhid uluhiyah, bukan dengan tauhid rububiyah. Dan ini juga yang dipahami oleh kaum musyrikin jahiliyah. Mereka orang yang paling fasih bahasa Arab. Mereka paham arti la ilaha illallah. Apa itu? Aja'alal alihata ilahan wahidah. Hanya menjadikan, ya, satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau mau silakan lihat dalam buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Ya, dan sudah pernah kita bagikan di sini, sudah kita juga bahas di sini. Ini sekedar cuma tombong ngantuk saja. Tolong di murojaah kembali.
Intinya nikmat Allah sangat luar biasa banyaknya. Dan jangan disempitkan hanya nikmat yang kelihatan oleh mata saja. Yang abstrak, yang tidak terlihat, itu bahkan yang lebih luar biasa besarnya nikmat Allah. Di antaranya tadi, memahami makna la ilaha illallah. Kata ulama salaf, nikmat yang paling agung. Paham akidah as-sahihah, paham akidah salaf, nikmat yang luar biasa. Karena di luar sana banyak akidah-akidah yang rusak, banyak akidah-akidah yang syirik, yang kufur, yang bid'ah, maka wajib untuk kita mensyukurinya. Ini kata Allah, anishkurillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Wa ma yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukur kembali kepada diri orang tersebut. Sebagaimana ibadah, Allah enggak butuh untuk kita beribadah kepadanya. Kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Itu yang harus dijadikan sebagai pedoman. Allah enggak rugi sama sekali kalau kita enggak beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam hadits qudsi, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya kalian semuanya dari awal sampai yang terakhir ditambah dengan jinnya, kalian semuanya di atas hati orang yang paling bertakwa, hal itu tidak menambah sedikit pun dari nikmatku, dari kekuasaan. Hal itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan. Karena Allah sekali lagi Al-Ghani, nanti akan disampaikan ayatnya. Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh dengan makhluk. Sebaliknya juga kata Allah, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajin wa idin minkum mana qasadalika min mulki syai'an. Baik anak Adam, seandainya kalian semuanya dari awal sampai yang terakhir ditambah dengan jinnya, kalian semuanya di atas hati orang yang paling fajir, yang paling fasik, yang paling jahat, yang paling jelek, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Sebagaimana juga yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wala uridu minhum an yut'imun. Aku tidak menghendaki untuk mereka memberikan aku makan, tidak pula aku menghendaki dari mereka memberikan aku rezeki. Ya, kita yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Bukan Allah butuh kepada hamba-hambanya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau kita beribadah kepada Allah, nikmatnya untuk kita sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Barang siapa yang kafir atau tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya, ghani. Tidak butuh kepada makhluknya. Allah enggak butuh kepada manusia, Allah enggak butuh kepada malaikat. Kalaupun Allah memberikan wewenang kepada malaikat atau memberikan tugas kepada malaikat, bukan berarti Allah butuh kepada apa? Malaikat. Seperti misalnya ada malaikat yang mencatat perbuatan manusia. Apakah Allah tidak tahu perbuatan manusia? Tidak sama sekali. Allah Maha tahu segala-galanya. Tapi di balik semua itu ada hikmah. Allah memerintahkan malaikat mencatat
Inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Di antaranya agar manusia paham Allah Maha Adil. Ketika Allah memberikan pahala, ketika Allah memberikan siksa kepada manusia, Allah memiliki syuhada, ya, yang apa? Bersaksi atas perbuatan manusia. Ya, sebagaimana ketika di hari kiamat Allah menegakkan timbangan, menimbang amal yang baik, amal yang jelek. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu semuanya. Tapi tadi di balik itu semuanya ada hikmahnya. Allah Maha Adil ketika ada manusia yang disiksa oleh Allah. Itu karena memang perbuatan manusia itu sendiri. Ya, dengan apa? Tadi buktinya timbangan di hari kiamat yang dilihat sendiri oleh manusia. Ya, Allah nggak butuh kepada malaikat, Allah nggak butuh kepada timbangan. Demikian pula ketika Allah istawa di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada apa? Arsy. Nggak ada kelaziman. Allah tinggi di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak ada kelaziman. Allah namanya Al-Ghani, Maha Kaya. Nah, demikian pula Allah Hamid, ya, Maha terpuji. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya Allah berfirman, wa id qala luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya dalam keadaan beliau memberikan mau'izah. Kata para ulama, mau'izah itu maknanya memerintahkan dan melarang dengan diiringi oleh janji dan ancaman. Itu namanya al-mau'izah. Sebagaimana dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati al hasan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan al hikmah dan al mau'idah al hasanah. Al hikmah kalau dalam konteks ayat tadi yaitu mengajarkan kepada orang yang jahil tentang ilmu. Salat 5 waktu wajib, titik. Tapi kalau orang itu sudah tahu ilmu tapi malas-malasan, baru dikasih al-mau'idatu al-hasanah. Kalau nggak salat, ancamannya sa'uslihi sakor. Allah mengancam orang yang nggak salat dengan neraka sakor. Itu namanya mau'idah hasanah. Melarang atau memerintah diiringi dengan apa? Janji dan ancaman. Kalau Anda berbuat amal soleh, surga balasannya. Tapi sebaliknya kalau Anda beramal toleh, maka neraka balasan. Itu namanya al-mau'idah. Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik. Kata para ulama, ini namanya usul at-tarbiyah. Pondasi prinsip dasar dalam pendidikan Islam. Sekali lagi, ini selayaknya dipahami betul oleh para al-murabbi. Murabbi di sini mencakup orang tua, mencakup guru di sekolah, ya, atau ustadz ustazah, bahkan juga ad-du'at ilallah, para dai-dai di jalan Allah. Ya, ini bukan hanya dari bapak kepada anak, namun lebih dari itu. Umat harus ditarbiyah dengan tarbiyah Luqman. Ya, sebagaimana beliau mentarbiyah putranya.
Yang pertama yang ditanamkan, yang ditekankan, yang diprioritaskan oleh seorang hamba Allah yang saleh adalah at-tauhid dan melarang dari kesyirikan. Dan ini sama dengan tarbiyah para nabi, para rasul kepada umatnya. Ini kesepakatan para nabi, para rasul, yaitu memprioritaskan, mendahulukan dakwah kepada tauhid plus melarang dari kesyirikan. Ini kita tekankan, plus melarang dari kesyirikan, karena ada sebagian yang sekarang ini mengatakan gak apa-apa dakwah tauhid, cuma jangan ngomong syirik. Ya, ini aneh binnya lah. Luqman Al-Hakim, beliau langsung mengatakan la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik. Ya, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, dakwanya sama, usul tarbiyahnya sama, yaitu mendahulukan, mengedepankan, memprioritaskan, ya, mengutamakan, apalagi kata-katanya mengutamakan, mendahulukan, memprioritaskan, apalagi? Hah? Ya, biar tambah melek orang-orang itu bahwasanya ini adalah manhaj dakwah para nabi, para rasul yang dilanjutkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, oleh dakwah salafiyah al-firqatun najiyah ta'tani bitauhid. Ya, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di pembahasan metode kelompok yang selamat, bahwasanya al-firqatun najiyah sangat memperhatikan masalah dakwah kepada tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah, masalah apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan itu bukan sekedar diselipkan. Sekarang ini muncul gelombang dakwah-dakwah yang mengatakan ustadz itu juga ngajar dakwah, dalam pembahasan-pembahasan disisipkan masalah tauhid. Bukan disisipkan, diprioritaskan, diperinci masalah tauhid, dibahas tuntas masalah tauhid, bukan selentingan. Ustadz itu membahas masalah rumah tangga juga disisipkan, bukan disisipkan. Dakwah tauhid, dakwah yang utama. Justru sebaliknya, dakwah tauhid yang dikupas tuntas, rumah tangga disisipkan. Itu manhaj dakwah para nabi, para rasul. Bukan apa? Ya tadi, dakwah tauhid cuma apa? Jadi selingan info. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi ini yang ditanamkan oleh Luqman, hamba Allah yang saleh, dakwah pertama dan yang diprioritaskan masalah at-tauhid. Beliau bahkan mengatakan la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik. Dan ini sekali lagi sudah dicontohkan oleh Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, ketika muncul kesyirikan pertama kali di zaman itu, yaitu penyembahan kepada wali lima orang soleh, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas, hadi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Dan itu kata Abdullah bin Abbas juga dalam Sahih Bukhari, itu 5 berhala sampai di zaman kaum jahiliyah tetap disembah. Bahkan ditambah dengan berhala yang lain, Allat wal Uzzah. Di antaranya Allat, yaitu seorang dermawan
yang dikeramatkan kuburannya oleh kaum musyrikin jahiliyah. Mereka ngalap berkah di kuburan orang yang bernama Allah tersebut. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, kana Lat rajulan yalutus sawik lil haji. Dulu Alat seorang yang dermawan membuat adonan roti untuk dibagikan kepada jemaah haji secara cuma-cuma. Fala mamat akafu ala qabri. Ketika Alat meninggal dunia, orang kafir Quraisy iktikaf mengkeramatkan kuburan Alat tersebut. Wa abadu, dan mereka pun mengibadahinya, menyembahnya selain Allah. Di zaman seperti ini masih ada nggak yang seperti itu? Banyak. Makanya aneh, bin nyeleneh kalau para dai-dai apalagi yang mengaku ahlussunnah malas dakwah tauhid, merubah manhaj dakwanya kepada yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak lain tidak bukan kecuali karena ada kerusakan dalam manhaj dakwanya. Inginnya apa? Banyak yang suka dengan dakwanya. Yang penting sakinah mawaddah warahmah. Ya, kita mengharap semoga Allah menganugerahkan kepada keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Tapi itu bukan prioritas dakwah para nabi, para rasul. Itu bukan manhaj dakwah salafiyah yang sejati. Sekali lagi, prioritas dakwah yang paling utama dan pertama masalah at-tauhid, masalah al-aqidah as-sahihah, plus tadi membantah kesyirikan. Dan ini yang sekali lagi dicontohkan oleh hamba Allah yang saleh, yang merupakan suri teladan bagi kita semuanya. Allah tidaklah mengabadikan kisah Luqman dan wasiat beliau kecuali untuk kita teladan. Di antaranya tadi, pertama kali yang diwasiatkan oleh Luqman, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik. Demikian pula orang tua, ayah dan ibu, hendaklah mentarbiyah anak dengan tarbiyah yang satu. Ditanamkan at-tauhid. Wahai putraku, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Disebutkan contohnya, jangan menyembah kuburan keramat, jangan minta kepada selain Allah, jangan memohon kepada orang yang telah meninggal dunia, baik nabi ataupun wali. La tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik. Ya, syirik yaitu menyekutukan Allah dalam al-ibadah. Meskipun ini makna yang secara khusus, secara umum, yaitu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Dan ini sudah kita sampaikan pada kajian 10 pembatal keislaman. Nah, arti syirik ada dua. Syirik bermakna umum dan bermakna khusus. Syirik bermakna umum, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tapi ada juga makna yang khusus, karena ini yang paling banyak terjadi, yaitu syirik dalam uluhiyah, menyekutukan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal al-uluhiyah, ibadah, berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali yang telah mati, dan seterusnya. Ini semuanya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba Allah yang saleh mencontohkan cara mendidik anak yang baik. Pertama kali menanamkan al-aqidah as-sahihah. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa demikian? Inna syirka la dzulmun azim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa dikatakan syirik itu kezaliman? Kata-kata zalim secara bahasa artinya meletakkan sesuatu bukan pada
pada tempatnya. Ya. Ini ada gelas, ya. Ini ada HP. Kalau anak tuangkan, ya, di HP, benar atau salah ini? Hah? Mana tempat air ini? Ah, ya gelas ini. Kalau anak tuangkan di HP, namanya apa? Zalim. Itu secara bahasa, meletakkan satu bukan pada apa? Pada tempatnya. Ini kalau berkaitan dengan benda saja itu zalim, apalagi berkaitan dengan zat yang maha, ya, maha mulia, maha agung, yang mana dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka meletakkan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, kezaliman yang paling besar. Itu makna inna syirka la dzulmun azim. Ibadah harus hanya kepada Allah, diserahkan kepada selain Allah, baik itu malaikat, nabi, wali yang telah mati. Allah mengatakan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Itu adalah kemungkaran yang paling mungkar, kemaksiatan yang paling maksiat. Ya, maka seorang hamba ketika betul-betul memahami akan hal ini, yang paling dia benci di atas muka bumi adalah kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, makanya para nabi, para rasul tidak ada kata toleransi dalam bab ini. Bahkan ya, kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berlepas diri daripada ayahnya sendiri ketika sang ayah berbuat syirik. Ya, wa id qala Ibrahimu li abihi ya wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim, sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Sungguh telah ada suri toladan yang baik bagi kalian dalam diri Ibrahim dan para nabi yang bersama beliau. Ketika mereka berkata, kami berlepas diri dari kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, kami mengingkari kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Ini al-wala wal bara yang sebenarnya yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Yang berbuat syirik itu adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling dibenci oleh para nabi, para rasul. Bahkan mereka tidaklah diutus kecuali pertama kali untuk memerangi mereka yang berbuat syirik tersebut. Makanya aneh bin nyeleneh kalau masih ada orang-orang yang mencintai, mentokohkan, mengustadkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang menyeru manusia untuk mengkeramatkan kuburan, untuk menyembah wali-wali yang telah mati. Mereka sekali lagi musuh para nabi, para rasul. Maka seorang muslim muslimah harus ada al-bara. Dan itulah makna Islam. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam tidak cukup dengan tauhid, harus dengan apa? Al-bara', berlepas daripada kesyirikan dan yang berbuat syirik. Maksiat wajib dibenci semuanya, tapi yang paling dibenci syirik kepada Allah. Maka jangan terbalik, orang yang berbuat maksiat seperti minum-minuman keras, pemabuk, atau mungkin koruptor, jangan sampai dibenci kayaknya sudah di neraka jahanam kekal selama-lamanya, tapi yang
tadi suka ngarap berkah di kuburan, yang menyembah yang meninggal dunia, baik nabi atau wali yang telah mati, masih ditokohkan, dipuja-puji. Terbalik, justru mereka-mereka inilah yang ahlu syirik, yang selayaknya untuk apa? Lebih dibenci. Karena apa? Allah yang mengatakan demikian. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, apalagi ditambah dengan ancaman-ancaman Allah terhadap yang berbuat kesyirikan. Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Luqman, hamba Allah yang saleh, melanjutkan wasiat beliau dengan mengatakan, ya, sebagaimana yang Allah firmankan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaika ilayyal masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam Al-Quran, kata para ulama, banyak digandengkan antara perintah bertauhid meninggalkan syirik dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Seperti dalam ayat yang dikenal dengan hukukil asyrah, ayat tentang 10 hak, seperti yang Allah cantumkan dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian pula dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Rabbmu memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Di antara hikmahnya, kata para ulama, Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan rezeki kepada kita, di antaranya kita terlahir lewat perantara orang tua kita. Maka makhluk yang sangat berjasa kepada kita, ya, adalah apa? Orang tua. Ya, sekali lagi, ini kaitannya bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Karena sebab mereka lah kita terlahir di atas muka bumi ini. Ditambah lagi kata Allah, apalagi seorang ibu, ya, kata Allah, hamalathu ummu wahnan ala wahnin, ya, dia mengandungnya dalam keadaan lemah, di atas kelemahan. Setelah lahir, wa fisaluhu fi amaini, ya, dia menyusuinya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kata para ulama, inilah makna hadis Rasul ketika ditanya, man ahsanun nasi bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling layak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasul, ummuk, ibumu. Ketika ditanya, siapa lagi? Ummuk, sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali Rasul menjawab hal tersebut? Ini jawabannya, kata Allah, karena sang ibu yang mengandungnya, ya. Kemudian dia yang melahirkannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, karena dia ngapa? Menyusuinya. Tiga-tiganya keistimewaan seorang ibu. Gak ada yang, ya, selainnya. Ada nggak bapak yang seperti ini? Mustahil. Ya, maka ini kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, terutama sang
ibu. Ya, maka sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kata Rasul, babani muajjalani fid dunya. Dua dosa yang dipercepat siksanya oleh Allah di dunia, al-baghyu wal uquq, berbuat zalim kepada orang lain dan durhaka kepada orang tua. Ditambah lagi dengan sabda Rasul, la'anallah man sabba walidai. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Mencela saja dilaknat, apalagi sampai memukul. Apalagi naudzubillah min dzalik, seperti yang Rasul sabdakan, di antara tanda akhir zaman antalidal amatu rabbataha. Ya, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Di antara maknanya kata para ulama, banyaknya anak-anak yang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Maka ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Jangan sampai keluar kata-kata yang menyakiti orang tua atau perbuatan. Karena sekali lagi siksa yang dipercepat di dunia diantaranya karena durhaka kepada orang tua. Dan batas minimal, batas minimal durhaka itu kata para ulama, kalau dia tidak berbuat baik kepada orang tua. Durhaka bukan sekedar mencaci maki atau memukul. Cukup dia tidak perhatian kepada orang tuanya, cuek kepada orang tuanya, itu sudah durhaka. Ya, makanya kata-kata wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau orang itu enggak berbuat baik sama sekali kepada orang tuanya, maka itulah makna durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, batas minimal dikatakan durhaka kalau tidak mau berbuat baik kepada orang tua, tidak perhatian kepada orang tua. Itu sudah dinamakan al-uquq, ya, anak yang al-aq li walidai. Kemudian ma'asal muslimin, berbuat baik kepada orang tua ini bukan hanya yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia. Ya, seorang anak selayaknya untuk tetap berbuat baik kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Sebagaimana kata Rasul, waladin saleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di situ ada dua makna, mendoakan dan berbuat amal soleh. Kalau kita mau berbakti kepada orang tua, kita harus banyak berbuat amal soleh. Insya Allah otomatis pahalanya juga mengalir kepada orang tua. Karena kita hasil daripada orang tua. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali karena sebab usahanya. Ya, kemudian juga berbuat baik kepada karib kerabat orang tua yang meninggal dunia tersebut. Ini yang juga merupakan birrul walidain kepada orang tua. Kalau mungkin bisa kita bersedekah, pahalanya diniatkan untuk orang tua, itu akan sampai sebagaimana ijma' ya para ulama, kata Imam An-Nawawi, dan itu juga berdasarkan sabda Rasul. Ketika ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, uftritat ummi walam tusi. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia secara mendadak dan belum sempat berwasiat. Lau takallamat tasaddaqat. Seandainya ibuku berwasiat, dia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Ya Rasulullah, apakah ibuku dapat pahala jika aku bersedekah dengan mengatasnamakannya? Niat pahalanya untuk orang tua yang meninggal dunia. Kata Rasul, na'am, iya. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Dan ini kata para ulama, menghadiahkan pahala ibadah boleh selama ada dalil khusus tentangnya. Seperti tadi, sedekah,
seperti haji dan umrah, ya, itu ada dalil khusus tentangnya. Adapun Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah, ada dalilnya. Untuk apa? Dihadiahkan kepada orang tua. Bahkan kata Imam Nawawi, ya, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang sangat masyhur, ya, itu tidak sampai pahala, ya, bacaan Al-Quran kepada yang meninggal dunia. Ya, namun kebalikannya, mazhab Syafi'i yang ada sekarang apa? Sering-sering dikit-dikit Al-Fatihah ila fulan dan fulan yang meninggal dunia. Ini tidak sampai kata Imam Asy-Syafi'i. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengancam dengan firman-Nya, ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Artinya, kalian kalau tidak berbakti kepada orang tua, hati-hati. Ada pertanggungan jawab di hari kiamat. Bahkan Rasul mengatakan, salah satun, ya, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, yang tidak disucikan dan baginya azab yang pedih. Di antaranya al-aq liwalidayh, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau berbuat syirik kepadaku yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan ditaati keduanya. Orang tua ngajak ngalap berkah di kuburan keramat misalnya, ya, atau datang ke dukun, ya, biar sukses sekolahnya, pekerjaannya, maka seorang anak wajib menolak. Dan itu bukan durhaka kepada orang tua. Kata para ulama, digandengkannya perintah berbakti kepada orang tua dan dilarang mentaati mereka dalam berbuat syirik agar jangan disalahpahami. Semua perintah orang tua wajib taati, tidak. Yang wajib ditaati secara mutlak, atiullah wa atiu ar-rasul. Itu mutlak, nggak ada, ya, tawar menawar. Perintah Allah, perintah Rasul wajib ditaati. Adapun perintah orang tua, apalagi perintah, ya, mungkin ketua RT atau ketua pengajian, ya, atau apapun lah, bahkan, ya, perintah seorang alim tidak mutlak diterima, dibenarkan, dijalankan. Karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Yang mutlak ati Allah wa ati Rasul. Makanya tidak ada kata-kata ati ulil amri. Ucapan ulama ditimbang dengan ati Allah wa ati Rasul. Ucapan umara ditimbang dengan ati Allah wa ati ar-Rasul. Ya, orang tua saja kalau memerintah timbang dulu. Jangan kalau Allah wa kalau Rasul. Kalau perintahnya benar, wajib dijalankan. Kalau tidak benar, wajib ditinggalkan. Ya, sekali lagi kata para ulama, digandengkannya tadi perintah berbakti kepada orang tua dengan wajib menolak ketika diperintah berbuat syirik agar kita tidak salah paham. Ya, karena sebagian orang ketika melanggar aturan orang tua yang memang itu tidak benar, dianggap durhaka. Kalau kamu nggak ikut ajakan orang tuamu, misalnya tadi ngalah berkah di kuburan atau ikut perayaan-perayaan bid'ah, nanti kamu kualat, nanti kamu durhaka. Tidak, ya, Allah yang memerintahkan untuk kita tidak taat.
Allah yang memerintahkan kita taat kepada orang tua, dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk tidak taat kepada orang tua kalau perintah orang tua tidak benar. Dan Rasul juga mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Ini yang harus betul-betul dicamkan. Tapi Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tapi tetap bergaul, bermuamalah, berinteraksi dengan orang tua tersebut dengan cara yang baik. Perintahnya yang maksiat, yang bid'ah, yang syirik tidak boleh dijalankan. Ya, mohon maaf Bapak atau Ibu, saya tidak bisa menunaikan ya perintah tersebut karena perintah itu demikian apalagi tadi berbuat syirik sebagai ini juga dalam rangka nasihat, memberikan dakwah kepada orang tua, namun bil hikmah wal mau'izati al hasanah ya. Namun perintahnya yang lain yang tidak maksiat tetap ditaati, wajib ditaati, dan kita tadi ya selembut mungkin menyampaikan nasihat tersebut. Ya, namun tentunya sekali lagi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Ini yang wajib dipahamkan. Wattabi sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam ayat ini terdapat perintah ittiba'us salaf, mengikuti salaf, manhaj salaf, ijma' salaf. Kenapa demikian? Kullun minas sahabati munibun ilallah. Karena para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Dan perintah Allah, ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Para sahabat, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Ini diantara dalil wajibnya mengikuti manhaj salaf, ajaran sahabat Rasulullah SAW. Dan diantaranya tadi, ya, para sahabat tidak pernah mengajarkan ngalap berkah kepada kuburan keramat. Kalaupun ada riwayat-riwayat itu tidak ada yang sahihah. Ya, para sahabat adalah orang yang paling sami'na wa ata'na kepada Rasul. Dan Rasul mengajarkan mereka untuk tidak mengkeramatkan kuburan-kuburan tersebut. Bahkan Rasul berdoa, Allahumma la tajri qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya, Rasul sangat murka kepada orang-orang yang mengkeramatkan kuburan. Ya, sebagaimana dalam hadis, la'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadaku dan aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian perbuat. Ini sama dengan tadi ancaman kata para ulama, semua perbuatan kalian akan ada pertanggungan jawaban di hari kiamat. Kemudian Luqman melanjutkan wasiatnya setelah pembahasan tadi tauhid al-uluhiyah khususnya, kemudian birrul walidain, dilanjutkan lagi dengan pembahasan tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai putraku, perbuatan apapun, sekecil apapun, meskipun di atas sebuah batu atau di langit atau di bumi, Allah pasti akan mendatangkannya pada hari kiamat. Ini anak diajarkan muraqabatullah, ditakut-takuti dengan tadi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Jangan berbicara yang jelek, Allah Maha mendengar. Ya, wahai anakku,
jangan berbuat yang salah, yang tidak benar, karena Allah melihatmu. Kalau seandainya ayah dan ibumu nggak melihat, Allah melihatmu. Ini tanamkan muraqabatullah. Ya, tauhid asma wa sifat. Ya Allah, innallaha latifun khabir. Allah maha lembut ilmunya. Artinya la takhfa alaihi khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Diajari anak tauhid asma wa sifat. Allah fis sama, Allah di atas langit. Namun Allah mengetahui perbuatan kita. Allah mendengar semua ucapan kita. Ini tarbiyah tadi, tauhid asma wa sifat. Dan ini juga tadi ya ditekankan juga apa? Dalam mentarbiyah umat, ajarkan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Apalagi kita tahu ayat yang termulia berkaitan dengan tauhid, ayat kursi. Surat yang termulia juga berkaitan dengan tauhid. Surat apa? Nah, surat yang paling mulia dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Ya, tentang apa? Tentang at-tauhid. Nah, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kemudian setelah ditanamkan tauhid, diajarkan ya masalah ibadah. Ini buah dari tauhid. Ini buah dari akidah. Yaitu apa? Al-ibadah, al-amal. Sebagaimana kata Luqman di sini, ya bunayya aqimis shalah. Wahai putraku, dirikanlah salat. Dan ini yang kita sampaikan tadi, tauhid yang pertama. Kemudian apa? Salat sebagaimana Rasul mengajarkan metode dakwah kepada Mu'adz bin Jabal. Innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwahmu pertama kali tentang la ilaha illallah, tentang tauhid. Fa inhum ata'ulaka bidzalik. Jika mereka sudah mentaatimu dalam tauhid, fa akhbirhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah bertauhid, ajarkan mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ini metode dakwah ala Rasul, metode dakwah ala para sahabat Rasul. Tauhid dulu, akidah dulu, baru masalah apa? Al-ibadah. Jangan dibalik. Ya, nanti saja tauhid itu. Kapan? Kalau sudah mau mati. Naudzubillah, terlambat sudah kalau sudah berbuat syirik, sudah apa? Ya, orang sakatul maut nggak ada manfaat lagi apa? At-taubah. Sekali lagi, dakwah para nabi, para rasul, dakwah para sahabat, dakwah hamba-hamba Allah yang saleh sama, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai putraku, dirikanlah salat. Tentunya salat, kata-kata iqamatus shalah, kata para ulama bukan sekedar salat, namun harus memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, waktunya, demikian pula kaifiyahnya, bagaimana caranya. Sebagaimana kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diajari anak salat yang benar. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada seseorang yang ketika salat tahiyatul masjid, kata Rasul, engkau belum salat. Meskipun orang itu sudah salat, Rasul menganggapnya tidak sah. Kenapa? Karena menyelisih tata caranya Rasul. Kemudian Rasul mengajarkan dalam Sahih Bukhari hadisnya, idza qumta ila sholati fakabbir. Kata Rasul, jika engkau mau sholat, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nggak pakai usolli, nggak pakai nawaitu, nggak pakai Al-Baqarah, Al-Fatihah, An-Nas. Kan model-modelnya macam-macam. Kalau kita sholat di belakang orang-orang itu, ada yang baca sebelum Allahu Akbar, benar. Kok nggak Al-Baqarah sekalian? Nah, kalau ditanya mungkin alasannya tadi, biar terhindar dari apa? Was-was syaitan. Kok nggak sekarang Al-Baqarah yang bisa mengusir apa?
Sekali lagi ini ya metode-metode salat yang tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Rasul yang paling tahu bagaimana cara salat khusyuk, bagaimana salat yang benar. Kata Rasul, kalau kalian berdiri untuk salat, langsung takbiratul ihram, nggak pakai muqaddimah tadi. Nah, kemudian Allah berfirman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai putraku, dirikanlah salat, laksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kata para ulama, amar ma'ruf yang paling ma'ruf memerintahkan kepada tauhid. Dan nahi munkar yang paling utama melarang dari kesyirikan. Sebagaimana metode Al-Quran, ayat pertama yang bentuknya perintah bertauhid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia ibadailah Rabb kalian. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 21 kalau nggak salah. Kemudian ayat selanjutnya, fala taj'alu lillahi andada, jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini amar ma'ruf yang pertama, memerintah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Kemudian wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas musibah yang menimpa. Tetap dirikan salat, tetap laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ingat, dalam amar ma'ruf nahi munkar pasti ada ujian cobaan. Ada ona dan duri. Seperti yang kita sampaikan, dakwah tauhid tidak semudah yang dibayangkan. Ya, banyak ona dan duri. Rasul saja manusia yang paling sempurna diberikan ujian dalam dakwah tauhid. Dikatakan Rasul penyair yang gila. Rasul dikatakan syairun majnun, dilempari kotoran ternak, hampir Rasul dibunuh. Tapi tetap beliau dakwah tauhid, bersabar. Ya, dan ini yang selayaknya dicontoh oleh para dai-dai sekarang. Tetap dakwakan seperti Rasul, dakwah tauhid. Kalau ada ujian dan cobaan, sabar, jangan banting setir. Dakwah tauhid ini apa? Membuat orang terpecah belah. Ya, kita dimusuhi, diusar-usir dari sini, dari sana. Sudahlah. Nggak usah dakwah tauhid, dakwah sakinah mawaddah warahmah saja. Yang penting ya disampaikan masalah apa? Tauhid, tapi ya sekelas info saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi orang yang tidak bersabar dalam dakwah tauhid, sehingga apa? Dakwanya beda. Ya 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Dulu masih gencar dakwah akidah, dakwah tauhid. Sekarang ya dakwah ala artis lah kurang lebih. Nah, artisnya tobat, ustaznya jadi apa? Jadi artis. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi apa? Enggak bersabar dalam apa? Berdakwah. Butuh as-sabar. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ya, mungkin dakwah yang datang kajiannya mungkin sedikit, ya mungkin 5 orang, 10 orang. Yang sana kok ratusan ribuan, ya ganti apa? Nggak usah tauhid lah. Dakwah tauhid ini nggak diminati oleh banyak orang, apalagi Gen Z atau apa namanya itu. Cari metode baru, cari. Ini namanya apa? Tidak bersabar, tidak konsisten di atas akidah dan manhaj yang hak. Ya, sekali lagi ini yang perlu disampaikan untuk kita semuanya. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang menimpa. Ya, tidak harus ditimpa apa? Lemparan batu. Paling tidak tadi bisikan asyaiton. Sampai kapan ini dakwah tauhid? Inti sudah apa ketinggalan zaman yang lain, sudah dakwanya modern ya, dakwanya. Sekali lagi hati-hati, bisikan asyaiton. Sabar. Dakwah para nabi, para rasul. Dulu ada nabi nggak punya pengikut sama sekali. Bukan karena gagal dalam berdakwah, tidak, tapi hidayah memang di tangan Allah. Dakwah tauhid ya ini yang hak. Meskipun ada banyak onak dan duri, meskipun tidak ada pengikutnya, ya karena keberhasilan dalam dakwah, kebenaran dalam dakwah bukan diukur dengan kuantitas,
bukan diukur dengan banyaknya pengikut, namun sebagaimana amal ibadah. Liyabluwakum ayyukum ahsanul amala, mana yang paling baik. Dan kata Fudail bin Iyad, yang paling baik, yang paling ikhlas, dan yang ittiba. Ini ukurannya. Ukuran dakwah amal yang terbaik, yang benar, yang ittiba. Bukan banyak-banyaknya pengikut, bukan banyak-banyaknya al-amal. Sekali lagi, ini yang wajib ditanamkan. Kemudian setelah pembahasan akidah ibadah, inna dzalika min azmil umur, Allah mengajarkan masalah akhlak. Ini juga metode para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka, seperti Imam Al-Muzani dalam kitab Syarh Sunnah, Imam Abu Bakar Al-Ismaili setelah membahas masalah akidah baru ditutup dengan pembahasan akhlak sebagai penyempurna akidah. Dan juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akidah wasitiyah. Maka jangan dibalik kalau ulama salaf mendahulukan akidah dulu, memprioritaskan akidah dulu, baru setelah itu masalah akhlak. Jangan akhlak dulu, akidah nanti mau apa? Mau mati, jangan. Akidah dulu, tanpa mengesampingkan akhlak. Dalam Islam ada skala prioritas. Akidah dulu, baru akhlak. Coba antum lihat tadi dalam referensi yang kita sebutkan, Syarh Sunnah Imam Muzani, akidah Imam Abu Bakar Ismaili, demikian pula akidah wasitiyah. Akhlak ini penyempurna bagi al-akidah. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ambil akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Cuma ada skala prioritas. Jangan akhlak dulu yang diutamakan, akidah disampaikan, bahkan dicuekin. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula dalam wasiat Luqman, setelah pembahasan akidah ibadah, ini ditambahkan al-akhlak sebagai penyempurna. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan engkau memalingkan wajahmu di hadapan manusia. Artinya jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan takabur, sombong, congkak. Ini adalah akhlak sebagaimana iblis, naudzubillahi min dzalik. Dan ingat, Rasul mentafsirkan al-kibru batal haq wa ghamtun nas. Namanya sombong, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Terkadang ada muncul dari sebagian orang, meskipun statusnya ustadz besar misalnya, ketika ada postingannya batil, menyimpang dari ajaran salaf, ketika dikritik, ketika dibantah, ana nggak akan menghapus postingan ana. Sombong sekali. Sudah tahu itu batil. Contoh misalnya membolehkan menghibah pemimpin kaum muslimin, itu jelas-jelas batil. Kalau tidak mau misalnya dihapus, nggak mau delete istilahnya, ini namanya batal hak. Na'udzubillahi min dzalik, atau yang semisal dengannya, itu namanya al-kibr, sombong. Menolak kebenaran meskipun sudah terang benderang. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Demikian pula Rasulullah SAW mengancam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, Allah berfirman, wa qasid fi masyika waghdud min sautik. Bersederhanalah dalam berjalan, artinya tawadhu, jangan sombong.
Rasul mengatakan man tawadhu lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, jangan naudzubillah min dalik merasa sudah besar followernya banyak, pengikutnya banyak, luar biasa sombongnya. Di antara tadi sombong menolak kebenaran, ya, atau mungkin karena dilihat yang mengkritik adalah juniornya, maka diremehkan. Siapa ente? Naudzubillah min dalik. Kemudian kata Allah, waghdud min sautik, ya, rilihkanlah, pelankanlah suaramu. Ini larangan mengeraskan suara tanpa ada al-hajah, kata para ulama. Kalau ada hajah, maka tidak ada masalah. Nah, ngomong berdua, depan mungkin jaraknya cuma satu satu telapak tangan, teriak-teriak, nggak layak, ya. Tapi kalau memang dibutuhkan suara keras, rasanya masih banyak yang ngantuk kok. Nah, ini tidak ada masalah. Ini kata para ulama, waghdud min sautik, rilihkanlah, pelankanlah suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara adalah suara al-himar, yaitu suara yang keras tanpa dibutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan wasiat Luqman Al-Hakim, seorang hamba Allah yang saleh, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Silakan, Pak. Jadi ada penjelasan bahwa Allah itu tidak kita. Nah. Terus Allah sedang mempersaksikan kepada malaikat. Nah. Terus bagaimana dalil antum syuhada Allahu fil ardh? Gimana letaknya, Mas? Iya, itu sama dengan yang kita sampaikan tadi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Artinya Allah tidak butuh sama sekali dengan kita, tapi dibalik adanya saksi-saksi dari malaikat, dari manusia untuk menegakkan keadilan Allah. Ya, seperti tadi, ketika manusia ditunjukkan timbangan amalannya di akhirat, Allah nggak butuh timbangan. Allah tahu sudah orang ini pasti di neraka. Bahkan dalam hadis, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar. Rasul bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditentukan sekarang ini tempat tinggalnya di surga atau neraka. Allah sudah tahu fulan masuk neraka. Tapi ketika Allah menimbang amal perbuatannya, agar manusia itu tahu betul ketika dia dimasukkan neraka, dia tahu, melihat betul kejelekannya lebih banyak daripada kebaikan. Itu, Pak. Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan lewat kertas. Apakah daging akikah boleh dibagi-bagikan dalam keadaan mentah atau boleh dimasak? Iya, ya, dibolehkan. Dua-duanya dibagikan mentahan atau dibagikan secara matang. Nah, apakah boleh badal umrah untuk orang tua? Iya, ini yang kita sebutkan tadi. Ya, dalam riwayat ada banyak riwayatnya. Kata tadi mirip dengan ungkapan sahabat tadi. Ya Rasulullah, orang tuaku meninggal dunia, dia belum berhaji. Afa ahuju anhu? Apakah boleh aku menghajikannya? Kata Rasul, jangan. Berhajilah untuknya. Demikian pula suatu saat Rasul pernah berhaji, tiba-tiba ada seseorang mengatakan labbaik Allahumma an Subrumah. Ya Allah, aku berihram haji atau umrah atas nama Subrumah. Kata Rasul, siapa Subrumah itu? Nama orang Subrumah. Kata orang itu, qaribul li,
dia kerabatku. Kata Rasul, apakah Anda sudah berhaji? Kata orang itu, belum. Haji dulu untuk inti sendiri, baru ya haji yang kedua untuk syukrumah. Paham? Ini kalau karib kerabat saja boleh orang itu apa? Menghajikannya, apalagi orang tua. Dan umrah ya hajjun asghar, kata Abdullah Abbas, umrah haji kecil. Nah, wallahu taala alam. Satu kalau pertanyaan kalau ada sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.